Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi kita analisa numerik tentang metode bisection. Metode bisection ini adalah metode kelanjutan dari tabulasi yang pernah kita bahas sebelumnya. Pada metode tabulasi, apabila ada sebuah kurva seperti ini, yang mana kurva itu melewati sebuah titik nol atau sumbu seperti ini, maka kita menentukan titik nolnya adalah dengan membuat tabel. Ya. Tabel ini berisi bilangan-bilangan yang kita tentukan, misalnya seperti ini. Ya. Kalau kebetulan angka yang kita pakai di tabel itu sudah tepat di jawaban seperti ini, ya, maka gampang sekali kita langsung dapat angkanya seperti yang sudah ada didapatkan sebelumnya. Kasus kedua adalah apabila ternyata angkanya tidak pas, ya. Angkanya tidak pas, misalnya seperti ini. Ini yang pertama tebaan, maksudnya angka yang kedua. Kemudian misalnya ini seperti ini. Maka dia jawabannya itu berada di antara kedua garis ini, di sini. Kemudian kita perbesar garis ini, maksudnya kita lakukan tabulasi bertahap seperti yang sudah kita jalankan selama ini. Garis-garisnya ini selangnya diperkecil. Ya, garis-garis ini selangnya diperkecil. Menjadi tinggal ini. Ya. Ternyata dia berada di sini. Jawabannya. Kemudian yang hitam ini kita buat di antara kedua garis ini, kita buat garis-garis lagi yang yang kecil, seperti yang kita kenal seperti tabulasi bertahap seperti kemarin, ya. Itu sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke metode biseksi atau bisection. Seperti apa metodenya? Bisection itu artinya bagi dua. Jadi misalnya ada sebuah kurva seperti ini. Kemudian kurva ini melewati sebuah sumbu. Dan kita disuruh mencari titik nol, titik yang membuat nol, atau pembuat nolnya, atau penyelesaiannya. Maka langkah pertama adalah kita menentukan dua buah garis tebakan awal. Ya. Misalnya ini dengan ini. Yang mana kedua garis ini harus diantara jawaban yang dibuat. Kalau misalnya Anda membuat garis, membuat tebakannya itu tidak di situ, itu nggak bisa. Misalnya kita membuat tebakannya di sini, ya nggak bisa, di sini nggak ada jawabannya kok. Makanya biasanya mahasiswa saya suruh untuk membuat grafiknya dulu, biar tahu kira-kira berada di mana. Ya. Setelah kita tentukan dua garis tebakan ini, maka kedua garis ini kita jumlahkan, kita bagi dua angkanya. Ya. Kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya misalnya kira-kira di sini. Kurang ya. Misalnya di sini.
Ya. Oke lah di sini. Kalau titik tengahnya di situ kebetulan belum pas dengan yang kita cari, maka kita garis ini kita buang. Yang ini sudah nggak kita pakai. Kenapa? Sekarang kita fokus di kedua hal ini. Yang merah sama yang hijau ini. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi dua lagi. Kira-kira berada di sini. Makin mendekati kan? Kalau sudah seperti ini, maka yang hijau ini kita buang. Kenapa? Karena dia di luar dari penyelesaian yang kita bikin. Di luar. Dibuang. Kita buang. Tinggal itu. Kira-kira titik tengahnya di mana? Kira-kira di sini. Sorry. Nah, maka yang mana yang di luar dari penyelesaian adalah yang hitam. Maka hitam dibuang lagi. Demikian seterusnya sampai kita dapatkan penyelesaiannya. Itu. Sekarang bagaimana ini penerapannya dalam Excel? Kita coba. Ya. Misalnya kita mempunyai sebuah kurva X kuadrat, kemudian min 6X, min 13 sama dengan 0. Ini Anda disuruh mencari salah satu kurvanya. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Ya. Salah satu saja. Ya. Langkah pertama kita cek dulu, kita cari grafiknya. Jadi kita secara gradual akan tahu seperti apa grafiknya. Caranya seperti yang kemarin sudah saya berikan, X, kemudian di sini Fx, gitu ya. Kita kasih 0 dulu, 0. Kemudian di sini kita lihat sama dengan X kuadrat ini kita kuadratkan. Kurangi 6X, kurangi 6. Dikalikan X dikurangi 13. Enter. Kemudian yang ini kita buat sama dengan 0 ditambah 1. Enter. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ini ke bawah. Oke, kita lihat kurvanya seperti ini. Kalau kita bikin grafik, inset, chart, graph. Oke. Ini sebetulnya masih panjang di sebelah kiri, tapi nggak apa-apa. Kita akan menganalisa salah satu saja. Salah satu grafiknya, maksudnya pembuat nolnya. Kita lihat ini. Berarti kita perkirakan nanti angka tebakannya adalah antara 6 sampai 8. Dia kira-kira di sini. 6 sampai 8. Caranya gimana? Kita mulai dengan metode biseksi. Metode yang akan kita pakai antara 6 sampai 8. Pertama, kita tentukan X1. X1 adalah angka tebakan pertama, yaitu 6. Kemudian X2, tebakan kedua, yaitu 8. Ya. Ini kan antara 6 sampai 8. Kemudian XT. XT itu adalah nilai tengah, yang mana dia itu adalah X1 ditambah dengan ya, X2 dibagi 2. Gitu kan rumusnya. Kita lakukan di sini sama dengan ini X1 kita klik 6, dalam kurung dulu ya, dalam kurung jangan lupa.
6 ditambah X2 8 dibagi 2. Enter. Itu. Ini adalah X T atau nilai tengah. Berikutnya jangan sampai keliru. Di sini adalah fx1. fx1. Artinya apa? Adalah nilai fungsi ketika x-nya x1. Kita seperti ini tadi. Ini tadi. Seperti membuat ini tadi, tapi sekarang kita terapkan di sini. Sama dengan ini kuadrat. Kemudian kita lihat fungsinya min 6x min 6 dikalikan x, gitu ya. Kemudian dikurangi 13 min 13. Enter. Ini adalah fx1. Kemudian di sini fx2. Kemudian di sini fxt. Ya. Ini tinggal copy aja dari sini. Karena tadi kan sudah ada angkanya, kita copy. Tariknya kita tarik ke sini. Sudah dapatkan itu. Kemudian xt-nya kita tinggal copy. Ketemu negatif 6. Ya. Sekarang baris kedua. Ini yang paling berat. Ya, baris yang kedua ini yang paling berat. Ya. Kita pakai logika if di sini. Kita klik di sini. Sama dengan ya. Jadi jika hasil kali antara X1 dengan XT, hasilnya fx1 dengan ft itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti dia berada dalam kalau positif semua atau negatif semua. Maka sekarang batas sebelah kiri itu berubah menjadi xt. Kalau tidak, biarkan seperti apa adanya. Perhatikan logika ini. If sudah ada f di sini, kita klik 2, klik. Ya. If x1, fx1 ini ya, kita klik. Dikalikan fxt lebih dari 0. Ya, lebih dari 0, makanya kita tulis koma. Kita pakai xt. Jika tidak, tetap f1. Perhatikan rumus ini perhatikan. Enter. Untuk x2 itu mirip. If fx2 ini dikalikan fxt lebih besar dari 0, maka dia sekarang berubah menjadi xt. Jika tidak, maka tetap fx2. Enter. Kita dapatkan itu. Ya. Sekarang ini kita copy dari sini, karena ini adalah x1, x2 dibagi 2. Ketemu. Yang ini kita copy dari atasnya. Oke. Seperti itu. Sekarang tinggal kita cari error. Ya. Error adalah nilai absolut sama dengan ABS, itu nilai absolut.
dari X2 dikurangi X1 tutup bagi 2. Ya. Sekarang ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, perhatikan. Ini hasilnya. Sebetulnya jawaban itu berada di XT. Ini. Perhatikan, makin ke bawah ini angkanya makin tidak berubah. Terus ini adalah nilai errornya. Nilai error mana yang diinginkan? Tergantung soalnya. Perhatikan ini errornya mulai dari 1 ini error 0,5, 0,25, 125 dan seterusnya. Sampai dengan nilai error yang diinginkan berapa. Kalau misalnya nilai errornya 0,009 ini sudah cukup, maka jawabannya ini salah satu. Boleh yang misalnya seperti ini, yang paling bawah ini. Sekarang kita mau menentukan nilai error itu sendiri. Misalnya nilai errornya ditentukan oleh soal ya. Batas error adalah 0,001. Ya, batas error itu dari soal. Maka kita misalnya bikin batas di sini sama dengan if error itu adalah ini lebih kecil dari 0,001, maka stop. Pakai tanda ini ya. Stop. Koma lanjut. Tutup. Sorry, itu tulisannya salah. Lanjut. Enter. Dia lanjut seperti itu. Kita tarik ke bawah. Sampai dengan stop. Stop pertama. Berarti sudah oke. Berarti jawabannya ini. Yang ini sudah nggak perlu. Jadi cukup stopnya 1 aja. Kalau sudah 1, berarti ini jawabannya adalah 7, nah ini. Jawabannya adalah 7,69043. Ini kira-kira di sini. Demikian pembahasan metode bisection dengan menggunakan Excel. Silakan dilihat rumus-rumusnya tadi. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.